membuatnya adalah haram. La'anallahu washimah mustawshimah wasmah. Membuat tato hukumnya adalah haram. Akan tapi pertanyaannya adalah gimana hukum menghilangkan tato? Kalau membuatnya jelas haram, haram bagi orang yang mengerti. Yang tidak mengerti tidak akan dihukum orang yang tidak mengerti. Bagaimana sudah terlanjur punya tato, gimana cara untuk bagaimana hukum menghilangkan tato? Ada preman tobat, ada tato, ikut-ikutan punya tato. Hukum menghilangkan tato baru akan wajib jika memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berikut ini tidak wajib. Pertama, baru wajib dihilangkan jika satu, memasangnya dalam keadaan dia mengerti kalau itu haram. Memasangnya dalam keadaan mengerti kalau hal itu diharamkan. Tolong diketik dan ditambahkan ini mafahim. Yang kedua adalah memasangnya adalah setelah masa akil balik. Yang ketiga adalah sebelum tertutup kulit. Tato sebelum tertutup kulit. Yang keempat adalah cara menghilangkannya tidak mengganggu cara berwudu hingga sampai bertayamum. Punya sarai satu-satu nanti. Yang kelima adalah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang pertama apa tadi? Waktu memasangnya dalam keadaan dia itu mengerti keharamannya. Kalau yang tidak mengerti keharamannya dimaafkan. Karena dia masangnya tidak ngerti keharamannya, sudahlah, nggak wajib dihilangkan. Ini saja sudah nggak wajib dihilangkan. Makanya itu alangkah dolimnya itu seorang ustadz fatwa ada preman mau tobat suruh nyetrika. Itu dari mana itu? Saya pernah lihat ada orang disetrika. Kenapa setrika? Kata guru saya suruh nyetrika. Kenapa? Tato Buyan. Oh. Kalau disetrika memangnya kenapa? Kenapa harus setrika? Coba tanyakan apa alasannya setrika? Dia menduga kalau itu untuk bisa menghilangkan najis katanya. Najisnya dari mana? Tidak masuk akal, tidak tahu mikir dari mana itu. Disetrika ajib, disetrika. Baik. Jadi kalau memasangnya dalam keadaan dia itu tidak mengerti kalau itu haram, ya orang-orang awam ya. Maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Atau memasangnya di masa kecil. Belum balik dia masang, anak kecil nggak punya dosa. Atau sudah tertutup dengan kulit, nggak wajib dihilangkan. Sebab kalau tertutup dengan kulit di dalam, maka tidak akan dihukumi sebagai najis yang menjadikan sholat kita tidak sah. Di dalam, adanya di dalam, darah kita ada di dalam juga. Najis atau tidak? Najis tapi boleh sholat karena darahnya ada di dalam. Sama kalau itu sudah ketutup kulit, maka sudah berada di dalam. Rata-rata tato itu ketutup kulit sudah. Selesai. Nah kemudian jika seandainya harus dihilangkan, itu caranya itu mudah. Tidak sampai operasi yang menjadikan sebab dia itu wudunya nggak sempurna. Misalnya dioperasi, dijahit, akhirnya kalau dijahit harus pakai perban. Kalau pakai perban gimana? Wudunya gimana? Harus tayamum nanti, karena ini tidak bisa kena air. Berarti kalau cara menghilangkannya sampai ngerepot kayak begitu, nggak wajib dihilangkan. Makanya sebetulnya itu to the point saja, nggak wajib dihilangkan, tidaklah pakai alasan mereka, selesai.
Sudah, saya mewajibkan. Gambar apapun dia, mungkin gambar jelek, gambar malu saya. Kenapa? Saya mau daftar jadi ustadz nih, mau mondok nih. Saya malu nanti Buya, masa jadi ustadz saya ada tatonya, saya malu. Oh baguslah kamu jadi ustadz, kelihatan tatomu, biar tahu preman saja bisa jadi ustadz. Masa santri mondok lama-lama nggak mau ngajar, nggak mau jadi ustadz, biar sadar tuh santrinya itu, biarin. Ya, biar pukulan berat bagi santri. Mondok 10 tahun nggak bisa dakwah, ini preman mondok 2 tahun bisa dakwah. Allahu Akbar, kelihatan tatonya. Bagus deh, biar pukulan buat ustadz-ustadz itu yang males itu. Nah, gitu. Yang kelima itu yang ada manfaatnya ini. Saya tanya Habib Salim Satri, Beb, kif ada manfaatnya ini? Ada manfaatnya nih. Kif tato ada manfaatnya. Sepintas belum jawab begitu. Mungkin suaminya senang dengan itu. Ada seorang istri mungkin gambarannya, kalau saya sarai ya, mungkin kalau salah paham Buya terhadap omongan beliau, mungkin ada seorang suami waktu melamar dia itu melihat satu sepintas seret menarik itu, dipikir tai lalat, wah apa dan sebagainya. Setelah dinikahi palsu, ya kan? Ya. Dan dia senang gara-gara itu misalnya. Mungkin ini saya tafsiri begitu. Kalau dihilangkan sayang, sudah tidak usah dihilangkan. Cuman dari 4 saja sudah hampir tidak usah dihilangkan kayak 4 yang pertama, kedua, dan ketiga. Masalah ada manfaatnya. Atau diantara ada manfaatnya pernah bersumpah. Kalau dia belum ngerti, sumpah kalau sampai tatomu itu hilang kamu terceraikan. Nah, kan berarti ada manfaatnya untuk mengabadikan pernikahan. Ini cinta manfaatnya itu apa? Jadi memang pertanyaan itu kadang-kadang harus. Sebenarnya begitulah fikih. Artinya ini salah satu ilmu yang harus kalian ketahui masalah tato. Jangan sampai ini. Dan saya melihat banyak orang loh. Mungkin ada sebagian yang pernah lihat tato disetrika. Aneh. Disetrika. Baik itu urusan tato. Hukumnya haram tato. Dan jangan sampai ada di antara kita pakai tato.